Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, anna hamdan lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu kita senantiasa mengawali kajian ini terlebih dahulu memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berada di paruh perjalanan puasa Ramadan. Kalau tidak salah sekarang subuh pada hari yang ke-13. Alhamdulillah masih ngitung. Nah, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling utama, kita semua Bapak Ibu dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan di tahun akan datang. Kalau toh Allah menghendaki pada hari-hari bulan Ramadan ini sebagai bentuk akhir kehidupan kita, kita semua oleh Allah dipertemukan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kebiasaan buruk orang-orang zaman jahiliyah yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, apabila seorang ibu tiri ditinggal meninggal oleh suami, maka sang anak tiri berhak menikahi ibu tirinya. Kebiasaan buruk itu oleh Allah tidak dikehendaki. Karena hal itu termasuk fahisyah. Fahisyah itu artinya kejahatan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu firman Allah yang tertera di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 22, Allah jelaskan untuk kita semua. Tentu dahulu untuk orang-orang zaman jahiliyah yang sudah masuk Islam. Apa kata Allah? Wala tangkihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahisatan wa maqtan wa sa'a sabilah. Kalau diartikan, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kamu, kata Allah. Terkecuali apa yang telah lampau. Ini perlu ada uraian, nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu teramat keji. Allah yang menyatakan. Dan dibenci oleh Allah serta seburuk-buruk jalan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau tradisi zaman jahiliyah seorang anak tiri boleh menikahi ibu tirinya yang sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya, maka ayat ini sebagai bentuk pembatalan adat istiadat yang dulu berlaku. Sehingga dengan turun ayat ini, para sahabat atau kaum muslimin saat itu tidak lagi diperkenankan
untuk menikahi ibu tiri. Hingga sekarang ada satu hal yang sangat perlu saya jelaskan. Kalimat manakaha bukan man nakaha. Kalau artinya nakaha itu bisa jadi artinya menikah, bisa jadi artinya akad. Kalau Allah mengatakan manakaha, bukan man, ma artinya apa, kalau man siapa? Maka dalam hal ini yang dimaksud kata nakaha bukan pernikahan, tapi akadnya. Jadi Allah menjurus kepada persoalan akad. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau seandainya dikatakan siapa, maka yang dimaksud adalah siapa kira-kira? Wanita yang dinikahi, ibu tiri. Tapi di sini Allah katakan manakaha, artinya apa? Bapak Ibu rahimakumullah, ini bukan bahasa vulgar, bukan. Tapi perlu kita jelas tentang masalah firman Allah. Kata nakaha itu bisa diartikan akad, bisa diartikan persetubuhan. Allah tidak menggunakan bahasa yang vulgar, tapi bahasa nikah. Maka karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, analisanya, kalau persetubuhan bisa ada akad nikah atau tidak? Bisa ada akad atau tidak? Nah, bisa ada akad, bisa tidak. Maka karena itu persetubuhan itu dibutuhkan kehadiran siapa yang biasanya dinikahi? Halo? Siapa? Wanita. Maka karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, objeknya di sini adalah wanita. Kalau seandainya yang dimaksudkan persetubuhan. Lah, terjadinya hal itu yang menjadi sumber siapa Bapak Ibu? Laki apa perempuan? Taruhlah bahasa kita terjadinya perzinahan. Lah perempuan, ibu-ibu untung aku. Kenapa? Allah yang menyatakan azaniatu, pezina perempuan, wazani, pezina laki-laki. Kenapa perempuan terlebih dahulu yang disebutkan oleh Allah? Karena wanita itu mempunyai hiasan seks. Bahasa kerennya seks appeal, bukan seks opil, bukannya. Seks appeal, hiasan seks. Seluruh rangkaian tubuh wanita itu menjadi daya tarik. Ada seorang laki-laki kepincut jeung awewe, bukan karena cantiknya, cuman tertarik karena bau keteknya. Loh iya, wah harum banget, padahal nggak enak. Tapi kata dia bukan main enaknya, tertarik. Ada yang tertarik kepada wanita karena dagunya lancip. Ibarat mau maku kayu bisa dipakai paku, saking lancipnya. Kan gitu. Ada daya tarik tersendiri. Gaya ngomongnya. Kan gitu. Sehingga ketika wanita berjalan, maaf. Kalau ada wanita berjalan, berpapasan, apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki? Ini perempuannya sudah lalu, terus berpapasan apa Pak Haji? Nengok lagi, kan gitu kan? Wow, kan gitu kan? Eman kata Pak Haji, munjari. Nah itu. Nah memang itu. Makanya kalau ada perempuan merasa diperhatikan, udah jalannya dibikin-bikin. Ya, kan gitu kan. Karena merasa diperhatikan.
Perhatikan. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka wanita itu dimuliakan oleh Allah. Pakailah pakaian yang tertutup sehingga tidak menjadi objek pelecehan dari laki-laki. Parah nih laki-laki ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Akad berbeda dengan persetubuhan. Kalau persetubuhan dibutuhkan kehadiran perempuan. Kalau akad tidak dibutuhkan kehadiran perempuan. Sehingga ketika terjadi akad nikah, yang hadir adalah calon pengantin laki-laki, wali, saksi yang hadir. Perempuan boleh nggak tidak hadir? Boleh. Karena ini sekedar akad nikah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah indahnya kajian Islam dengan kata-kata manakaha, menimbulkan sebuah analisa yang teramat dalam. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah lampau. Kalau dibilang kata telah lampau menggunakan kata apa, maka yang dituju bukan akad nikahnya, tetapi waktunya. Kalau begitu, zaman dahulu seseorang anak tiri boleh menikahi ibu tirinya. Begitu ayat ini turun, maka waktu model seperti itu sudah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka praktek semacam itu tidak diperkenankan oleh syariat Islam. Timbul pertanyaan, karena dari Bapak Ibu nggak ada pertanyaan, saya nanya sendiri. Waduh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kalau misalkan setelah istri sudah meninggal, Ya. itu ada istilah ranjang. Ya. Berarti ranjangnya tingkat. Oke. Nah. Ada lagi ini Pak, kalau istri meninggal gitu, jadi suaminya tuh menikah sama ponakan istri. Ya. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, ada istilah. Ada istilah. Turun ranjang, naik ranjang. Yang enak naik dulu apa turun dulu? Oh, naik dulu. Naik ranjang, lalu turun ranjang. Boleh apa tidak? Selama hal itu dilakukan kepada mantan istri dari saudaranya, artinya karena ditinggal meninggal dunia, maka diperkenankan. Pak, tidak karena meninggal dunia boleh enggak? Boleh. Berbeda, ini berbeda dengan seorang ayah, gitu ya, punya anak tiri. Punya anak tiri. Boleh enggak ketika istrinya itu meninggal dunia, lalu si suami menikahi anak tiri? Tidak boleh. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana seorang laki-laki menikahi keponakan dari istri? Keponakan itu sama dengan orang-orang yang haram dinikahi. Kecuali kalau seandainya istri yang punya keponakan itu setelah akad nikah tidak terjadi hubungan intim, berarti kan belum lagi sudah tidak lagi menjadi suami. Maka dalam hal ini diperkenankan. Kalau seandainya seorang keponakan terhadap, berarti kalau keponakan atasnya apa? Tante atau kan ya? Nah, gitu, atau ya terserahlah. Apa-apa terserah. Mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau punya wudhu, bersentuhan kulit dengan kulit, batal. Maka keponakan kepada yang bukan kandung, itu sama dengan ketemu mamangnya sendiri. Tidak batal. Begitu. Ya. Ada lain? Silakan. Oh, ya. Ini apakah boleh
orang nikah lewat video call. Hebat nih pertanyaannya. Boleh nggak seorang laki-laki berarti ya, nikah melalui video call? Kalau tidak salah dulu tahun 19 ya di bawah 80. Itu terjadi sebuah beda pendapat. Ketika seorang dosen yang sedang bertugas di Amerika menikahi calon istrinya yang ada di Indonesia, lalu menggunakan, kalau sekarang video call ya, kalau dulu apa namanya itu? Telepon. Yang pakai TV itu kan. Itu kan ramai terjadi perdebatan. Sebahagian mengatakan tidak sah. Alasannya apa? Alasannya tidak satu majelis. Sebahagian mengatakan boleh. Toh ada gambarnya, ada orangnya, dan bisa diajak komunikasi. Itu terjadi silang pendapat. Tapi sebaiknya, kalau seandainya seseorang mau menikah, kesibukan apapun, sebaiknya hadir di majelis. Toh menikah itu senang. Tapi jangan senang nikah itu tapi jangan senang kalau senang menikah, akhirnya apa? Nikah, cerai. Loh, ada orang cerita tentang masalah isinya banyak banget. Jakarta Barat waktu itu. Diwawancari di TVRI. Cengengesan. Saya heran melihatnya itu. Oh, begitu nikah, cerai. Padahal Nabi bersabda, la'anallahu kulla zawaqin mitlaqin. Allah itu mengutuk laki-laki yang senang menikah. Nikah, cerai. Lu diwawancari itu lu cengengesan. Dia nggak sadar kalau dia sedang dalam posisi dilaknat oleh Allah. Jadi begitu. Sebaiknya ketika akad nikah itu dalam satu majelis atau satu tempat. Ada yang lain silakan. Kalau tidak ada, ibu biasanya ada yang mau nanya nih. Oh, silakan diwakili oleh Pak Solihin. Ini terjadi buat saya sendiri, Pak, adik saya sendiri, Pak. Ya. Itu dasar orang tua itu sama. Boleh salah katakan itu. Saya itu punya anak itu. Ya. Jadi, antara apa ya? Saudara sepupu. Ya. Saudara sepupu itu kalau bersentuhan kulit dengan kulit saat punya wudunya batal. Sehingga menikah antara saudara sepupu itu diperkenankan. Yang tidak boleh menikahi keponakan. Tapi kalau sepupu sama sepupu itu diperkenankan. Ada yang lain silakan. Nah, orang yang belakang dulu. Yang kenceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menikah melalui surat. Ditulis aku nikahkan kamu gitu. Bagus, itu masalah besar itu. Nikah itu tidak boleh terpaksa. Nikah itu tidak boleh dipaksakan. Namun ada orang-orang tertentu yang boleh memaksakan kehendaknya, yang disebut dengan wali mujbir, yaitu ayah kandung dan kakek. Kalau seandainya yang dinikahi, yang mau menikah tadi seorang gadis, maka kata Nabi, al-bikru biizni waliha, pernikahan wanita yang masih lajang harus seizin walinya. Berbeda dengan janda, as-sayyibu ahaqqu binafsiha, janda itu lebih berhak terhadap dirinya. Lalu ada orang yang salah mengartikan ketika dia melakukan pernikahan,
Tanpa seizin wali boleh, tetapi ketika akad nikah harus ada wali. Maka banyak orang yang mengartikan seorang janda itu berhak atas dirinya sendiri, artinya walaupun tanpa kehadiran wali nikahnya boleh-boleh saja. Ini salah. Tidak boleh. Janda pun tetap harus ada wali. Kenapa kata Nabi la nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin. Sampai diulang oleh Nabi 3 kali. Tidak sah pernikahan kecuali ada wali. Nah, ketika akad nikah itu harus ada di tempat. Lah kalau menikah itu melalui surat, karena tidak disetujui, yang tidak setuju orang tua perempuan. Lalu yang terus terus nikah sama siapa? Ya. Dia itu siapa? Ya. Kok bingung saya? Ya. Ya, melalui surat ya. Oke, intinya pernikahan melalui surat itu tidak ada syariatnya. Karena ketika menikah itu jawabannya harus seketika. Lah kalau zaman dulu tidak ada HP, kan gitu kan, melalui pos, aku nikahkan kamu dengan aku. Terus sampai ke kampung 1 minggu, baru dia aku terima nikahnya. Seminggu berikutnya, ya jelas nggak bisa. Gitu. Jadi, aku nikahkan kamu dengan anak perempuan kandungku, namanya ini, binti ini. Kan gitu. Aku terima. Jangan ada jeda. Kenapa tidak diperkenakan ada jeda? Di situ dianggap ada keraguan bagi laki-laki. Makanya dia mikir dulu. Nggak boleh, harus yakin dia memang mau menikahi wanita itu. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada wanita. Tidak boleh bikin main-main. Mau menikah, aku nikahkan kamu dengan anakku bernama ini. Sah, kata laki-lakinya, sah, sah. Loh gimana? Orang belum dijawab langsung ngomong sah gitu ya. Gitu Bu ya. Tadi Mama Dira mau nanya. Lah tadi ditanya. Ya nggak apa-apa. Sami mawon. Memang itu berkembang di masyarakat. Kalau laki sama laki tidak diperkenankan. Kan gitu kan? Itu yang beredar di masyarakat. Yang penting adalah saudara sepupu. Begitu. Ada lagi, silakan. Sama tambah lagi boleh. Pernikahan beda agama Pak ya. Ya. Jadi masing-masing tuh mempertahankan keyakinannya, yang agama Islam masuk Islam, yang adalah Muslim. Ya. Sampai punya anak, dan anaknya itu udah sampai besar. Ya. Akhirnya punya anak besar itu orang tuanya bisa Pak, karena lagi Pak. Ya. Kan dia punya anak, ada lagi ada perempuan. Yang laki-laki itu ikut bapaknya masuk Islam. Ya. Yang perempuan ikut ibunya masuk Islam. Ya, bukan masuk ya terus. Itu bagaimana pandangan dan saya Islam itu? Dalam pernikahan atau bukan? Dalam masalah anak itu Pak. Oh, masalah anak. Bapak Ibu rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Perhatikan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ku anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, keluarga kamu, istri, anak, cucu, naron, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Sekarang bagaimana dengan orang yang beda agama? Ya sebut saja kata Pak Solihin tadi itu,
istrinya non-muslim, artinya agamanya Kristen. Orang Kristen itu hanya berapa? Ayo, berapa? 3 kan? 3. Namanya 3 unsur. Maka Allah berfirman, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. La artinya pasti, qad sungguh, kafarat telah kafir. Orang-orang yang berkeyakinan, orang-orang yang berpendapat, orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu terdiri dari 3 unsur. Itu dibilang kafir. Kalau sudah dibilang kafir, maka Allah menjadikan neraka itu uiddat lil kafirin, dipersiapkan bagi orang kafir. Sekarang bagaimana seorang ayah harus menjaga anaknya, menjaga istrinya, jangan sampai nyemplung neraka. Maka ada seseorang yang pernah saya ceritakan, konon kabarnya mengaku cucu dari mantan gubernur Sumatera Barat. Dia pindah agama, walaupun nanti ada kronologisnya. Yang jelas di pikirannya dia takut masuk neraka. Dia pengen masuk surga. Setelah sounding kepada yang beda agama, ya sudah di sini saja. Yang penting kamu percaya, kamu beriman, maka kamu masuk surga. Mau ibadah ke, mau tidak, mau berbuat dosa, sudah ditebus dosanya. Enak nggak? Ayo, enak nggak? Enak banget, gitu. Mau ngapain ke? Karena dosanya sudah ada yang nebus, sehingga masuk surga itu gampang. Maka Allah berfirman, orang yang punya keyakinan itu, kata Allah, wa qalu, mereka berkata, la yadkhulal jannata, tidak akan pernah masuk surga illa man kana hudan au nasroniyan, kecuali yang bisa masuk surga itu adalah orang Yahudi atau orang Nasrani. Allah tuh yang berikutnya, bukan saya. Allah yang mengatakan, tilka amaniyuhum. Itu angan-angan, imajinasi. Saya katakan, kata Allah nih, tilka amaniyuhum, itu sekedar imajinasi atau angan-angan mereka. Kul, katakan Muhammad, faktu burhanakum in kuntum shodiqin. Tunjukkan bukti kalau memang kamu bisa masuk surga karena agama kalian, tunjukkan, kata Allah. Maka Allah, nih Bapak Ibu rahimakumullah, berfirman, alladzina amanu wa amilus solihati. Maaf, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabi walu'lu'a walibasuhum fiha harir. Kata Allah, Allah memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh. Kemana? Jannatin tajri, ke dalam surga yang di situ mengalir berbagai macam kenikmatan. Maka yang dimaksud alladzina amanu adalah orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, siapa ini Bapak Ibu? Loh, ini merem apa? Kira-kira siapa? Yang merasa beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, agamanya apa? Gitu dong, jelas. Lah kalau begitu yang bisa masuk surganya Allah siapa? Orang Islam. Maka pernikahan agama itu, beda agama, kalau bisa jangan terjadi. Ya salah sendiri. Kalau bisa, jangan terjadi. Kenapa? Tanggung jawabnya besar di akhirat nanti itu loh.
Kalau seandainya masuk surga bareng-bareng, ini repotnya yang satu ke kanan ke surga, satu ke kiri ke neraka, kan repot. Apa enggak sedih tuh? Kata Allah, faman utiya kitabahu biyaminihi. Siapa orang yang mendapatkan catatan amal melalui tangan kanan, fa saufa yuhasabu hisaban yasiran. Oleh Allah dihisab dengan hisab yang teramat gampang. Wa yang qalibu, oleh Allah digabung. Ila ahlihi, kepada keluarganya, masruron, penuh dengan sukacita, bareng-bareng masuk surga. Maka Bapak Ibu, saya sarankan jangan lepas dari doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi wa quluba auladi wa quluba dzurriyyati ala dinika wa ala taatika. Ya Allah, zat yang suka membolak-balikan hati. Sabit qalbi, tetapkan hati saya. Wa quluba auladi, hati anak-anak saya. Wa quluba dzurriyyati, hati cucu-cucu saya. Ala dinika, tetap berada dalam agama Islam. Wa ala taatika, dan selalu taat kepadamu ya Allah. Minta sama Allah begitu. Ulah cicing wae. Kunaan tadi baca. Terus dibaca. Mama Dinar. Protes yang umumnya bahasa protes. Mangga. Sebentar, Pak Kosas yang mau nanya. Ya. Artinya itu sah nggak? Ya, menurut undang-undang perkawinan kan sudah ada aturannya. Kalau sesama orang Islam di KUA, kan gitu. Beda agama di catatan sipil. Satu agama bukan Islam di catatan sipil. Itu artinya tidak diperkenankan. Oleh karena itu ada firman Allah, la tunkihul musyrikina, jangan kamu nikahkan anak-anak perempuanmu dengan orang musyrik. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apa bedanya musyrik dengan kafir? Kan gitu. Nah, oleh karena itu orang-orang ahli kitab, karena Tuhannya lebih dari satu, berarti menyekutukan Allah. Karena itu termasuk kategori musyrik, sehingga tidak diperkenankan. Pak Kosasi? Pemerintah kan cenderung mensahkan antara perkawinan beragama Ya. sama perkawinan satu jenis. Ya. LGBT. Ulama kan ada yang banyak manfaat. Ya. Terus? Kalau pemerintah mensahkan undang-undang pernikahan satu jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan, ibaratnya, insya Allah azab Allah akan turun pada zamannya kaum Lut, kan begitu. Nah, itu sehingga tidak diperkenankan melakukan pernikahan satu jenis. Ada seorang pendeta Kristen yang dari Indonesia bagian timur. Untung Indonesia itu mayoritas Islam. Ini pendeta loh yang ngomong. Untung. Kenapa? Kalau seandainya mayoritas Kristen, dia sendiri yang ngomong, maka LGBT akan terjadi di Indonesia. Untung orang Islam yang ngotot melarang adanya LGBT. Mana orang Kristiani? Kata dia sendiri. Pernah nggak lihat YouTube-nya? Nah, ketinggalan kereta. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Cukup? Ada pertanyaan yang lain? Atau ada cukup? Oke, terakhir Bapak Ibu rahimakumullah. Terakhir. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya menimbulkan pertanyaan. Apakah boleh menikahi wanita yang pernah melakukan zina dengan ayahnya? Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ada seorang anak mendapati bapaknya berzina dengan perempuan lain, bukan dengan istrinya, dengan wanita lain. Lalu oleh bapaknya ditinggal begitu saja. Si anak merasa iba kepada perempuan yang sudah berzina sama
bapaknya. Terus dinikahi. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i, perzinahan itu tidak menghalangi seseorang untuk melakukan akdun nikah. Kalau dibilang zina, berarti persetubuhan yang dilakukan di luar akad nikah yang sah. Maka boleh. Atau sebaliknya, seorang anak laki-laki melakukan hubungan intim dengan wanita lain, terus oleh anak ini ditinggal begitu saja, nggak direken. Bapaknya merasa bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Perempuannya cantik, masih muda lagi. Ya wes, kalau gitu aku nikahi wae, kan gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan berharap. Gitu Bapak Ibu rahimakumullah. Cukup? Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdal mun'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jami sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah barzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi waftah alaina awwaba rahmatika wa zakina manasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu